Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan jelaskan tentang VLSM, Variable Length Subnet Max. Sebelumnya kita sudah belajar menggunakan kemarin minggu lalu namanya penghitungan menggunakan subnetting ya, menggunakan CIDR. Nah, kali ini ada sebuah metode lagi yang bisa digunakan untuk menghitung keperluan jaringan atau IP yang kita perlukan, yaitu variable length subnet max. Nah, variable length subnet max ini adalah suatu teknik untuk mengurangi jumlah yang terbuang atau ruangan alamat ya. Jadi kita dapat memberi suatu subnet ke seseorang dan dia dapat lebih lanjut membagi lebih lanjut ke dalam beberapa subnet. Oleh karena itu lebar dari sebuah subnet akan diperkecil, maka disebut dengan variable subnet length max. Bedanya dengan CIDR, kalau CIDR kemarin kita ngitung alamat IP-nya baru ketemu jumlah host yang bisa dipakai. Nah, kalau VLSM ini kita nentukan dulu hostnya berapa, baru dihitung untuk pengalamatan IP-nya. Ini ya, perhitungan IP address menggunakan metode VLSM. Ini adalah metode yang berbeda dengan memberikan suatu network address terlebih dari satu subnet max. Jika menggunakan CIDR di mana suatu network ID ini hanya memiliki satu subnet max saja, berbeda. Yang mendasar di sini juga adalah terletak pada pembagian blok. Pembagian blok VLSM ini bebas dan hanya dilakukan oleh si pemilik network address yang telah diberikan kepadanya, atau dengan kata lain sebagai IP address lokal, dan IP address ini tidak dikenal dalam jaringan internet. Namun tetap dapat melakukan koneksi ke dalam jaringan internet. Hal ini terjadi dikarenakan jaringan internet hanya menggunakan IP address yang berkelas. Nah, ini sebelum kita mulai perhitungan, di sini kita akan mencantumkan 8 bit angka ajaib ya. Jadi ada 1286432168421. Jadi ini sama kayak kemarin, ada tabel referensi juga. Ya, jadi misalnya kalau host ke berapa, ini jumlah hostnya 1, subnet max-nya sekian, premax-nya prefix max ya, ini 32 sampai sekian. Nah, ini tabel referensi yang bisa kita gunakan untuk perhitungan VLSM. Nah, biasanya kalau untuk VLSM contoh soalnya seperti ini. Kalau kemarin kan kita diberikan alamat IP, kemudian disuruh nyari berapa hostnya, berapa subnetnya. Nah, nanti kalau VLSM bedanya kita diberikan ketentuan terlebih dahulu ya. Jadi di mana ketentuan host yang diperlukan antara lain misalnya ada 4 ruangan gitu ya. Ada ruangan utama, ini ada 1000 host, ruangan kedua 500 host, ruang ketiga 100 host, ruang server 2 host. Nah, jadi baru dia mengalamatkan IP-nya. Jadi dengan alamat IP-nya apa gitu. Kalau kemarin kan kita cuma dikasih alamat IP dan gateway-nya ya, baru kita hitung keperluan. Nah, kalau ini disesuaikan dengan keperluan ruangannya. Nah, ini perhitungan yang bisa dilakukan. Jadi di sini dibutuhkan 1000 host yang akan terhubung ke dalam sebuah jaringan ya. Untuk mendapatkan 1000 host atau lebih, ini kita memperhatikan tabel yang tadi. Karena host yang dibutuhkan itu 1000, maka kita cari hasil pemangkatan 1000 atau lebih atau sama dengan gitu ya, supaya pengalamatan IP-nya bisa teralokasi semua. Dari tabel yang tadi ya, nih kita pakai 2/10. Ini bisa kita lihat di sini, ini ada 2/10. Nah, di sini keperluan IP-nya adalah
berapa nih? 1024. Nah, kita ambil rank yang ini. Kalau yang 2 pemangkatan 9, ini hanya 512 pengelapatan IP, jadi nggak cukup. Kalau yang 2 pangkat 11, ini 2000, nanti terlalu mubazir karena ada 1000 lebih yang tidak terpakai IP-nya. Maka kita tetapkan menggunakan yang ini, 2 pangkat 10. Ini 1024, karena tadi 1000 host ya, jadi masih teralokasi. Kemudian subnet max-nya prefix-nya /22. Ini 255.255.255.0 ya. Kemudian kita balik lagi ke pengerjaan di sini. Nah, ini dengan kebutuhan host yang dibutuhkan, ini diperlukan 2 pangkat 10 atau 1024. Dan subnet max-nya tadi yang tabel sebelahnya 255.255.252.0 ya. Nah, ini 255.255.252.0. Nah, untuk mencari IP rank-nya kita pakai rumus ini ya. Jadi ini apa namanya? Subnet max-nya total ya 25. Ini kan subnet max habis ya. Jadi 255 dikurangin subnet max yang kita dapat dari tabel. Nah, ini hasilnya 255 dikurang 0 turun ya, 255. Kemudian 255 dikurang 252, 3. Nah, ini kita kurangi sepertiganya. Dan hasil untuk mengetahui IP broadcast-nya yaitu dengan pengurangan di samping itu ditambah dengan IP network. Jadi kita tambahkan gitu ya, dari IP network yang diberikan tadi kan 172 ya, 16.0.0 itu tinggal ditambahkan. Nah, ditambahkannya 0 sini 3, ini diambil dari sini, ini dijumlahkan nih, 255 turun 3, 16, 172. Nah, network yang didapat ini adalah 172 16.0.0. IP pertamanya kita tambahkan 1, hampir sama dengan yang CIDR kemarin. IP broadcast itu kita ambil yang terakhir ya. Ini IP maksimalnya. Kemudian IP terakhirnya tinggal kita kurangin 1. Subnet mask-nya ambil dari yang tabel 255.255.252. Nah, ini tabelnya, referensinya seperti ini. Nah, ini cara untuk menghitung atau keperluan 1000 host. Jadi nanti kita buat IP pertamanya dari 16.01 sampai 3254. Nah, itu yang IP valid yang bisa digunakan. Kemudian berikutnya kita menghitung ruang kedua ini untuk 500 host. Nah, ini tabelnya saya taruh sini. Nah, ini untuk ruangan kedua, ini host yang dibutuhkan komputer yang bisa terhubung adalah 500 komputer. Jadi untuk mendapatkan 500 host tersebut, kita bisa lihat tabel. Di sini kita pakai yang 512 dengan subnet max-nya 255.255.254.0. Rumus langkahnya sama. Langsung aja masukkan di sini. Ya, dikurangin hasilnya, ditambahkan dengan IP-nya. Nah, ini ditambahkan 255 16.4 ya. 4 tambah 15, 16 turun 172. Nah, ini yang bisa kita pakai untuk IP terakhir ya. Yang hasil di sini langsung masukkan ke IP broadcast. Salah, bukan ya. Mohon maaf, bukan IP internet tapi IP broadcast. Yang di sini masukkan ke IP broadcast. IP terakhir tinggal dikurangin 1. Jadi 254. IP pertama, IP network ditambahin 1. Nah, ini sudah dapat semua network, IP pertama, IP terakhir, IP broadcast, dan subnet max-nya. Nah, IP network sudah terpakai pada ini ya, ini 172.16.0.0. Nah, ini sebenarnya nyambung dari yang sebelumnya. 172.16.32.25 ini untuk network ini digunakan IP lanjutan ya. Jadi ya ini untuk network ini dari mana gitu ya. Network yang
172.16.4.0 itu dari mana? Itu dari lanjutan yang di sini. Karena kan IP broadcast IP terakhirnya yang ini ya, IP broadcastnya 3255 nih sudah habis. Jadi kalau mau dilanjutin untuk ke sebuah jaringan yang sama, ini kan jadi habis ya, jadi 4.0. Ini jadi 0, yang di tiganya jadi naik 1. Jadi 172.16.4.0, makanya didapat di sini. Prefixnya juga naik jadi 23. Dari 25 ya. Prefixnya naik jadi 25. Karena kita ngambil dari tabel yang ini. Nah, nanti untuk IP yang berikutnya yang ruangan keempat, ini lanjut lagi dia. Di sini kan habis ya nanti IP broadcastnya 6127, jadi nanti 6128 ya. Nah ini ya 6128 yang dipakai. Prefixnya kita ambil aja nih kan, keperluannya 2 host, kita pakai 2/2 nih /30. Caranya sama, 255 dikurangin subnet yang didapat dari tabel, ini 3 ya. Kemudian untuk IP-nya ini 172.16.128, ini ditambahkan hasil pengurangan di sini. Dapatkan IP broadcast 172.16.6.131. Kemudian IP pertamanya tinggal ditambahkan 1 dari IP network pertama yang kita dapat tadi ya, 128.129. IP terakhir tinggal dikurangi 1 dari IP broadcast. Subnet masknya tinggal pindahkan yang dari tabel. Nah seperti itu. Nah ini adalah cara menghitung PLSM ya. Nah ini yang mungkin bisa saya sampaikan untuk materi penghitungan IP menggunakan FSLM. Nanti misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau didiskusikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melihat ya atau menonton videonya.